besar cinta Rasulullah kepada umatnya. Sampai Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku itu mereka bisa masuk surga, dan pasti semua umatku masuk surga kecuali orang-orang yang tidak mau, kecuali orang-orang yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku dia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia sungguh tidak mau masuk ke surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan-amalan yang Rasulullah sampaikan kepada kita agar kita lakukan supaya kita bisa dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan dan bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dalam Mustadrak Al-Hakim. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi hasaballahu hisaban yasira wa adkhalahu Allahu al-jannata bi rahmatih." Ada 3 hal, 3 amalan yang jika kalian memiliki ketiga amalan itu, maka Allah akan menghisab kalian dengan hisab yang mudah, dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surganya dengan rahmatnya. Wa ma hiya ya Rasulullah? Sahabat bertanya, amal apakah itu wahai Rasulullah yang bisa memudahkan kami masuk surga, yang menjadikan hisab kami itu ringan dan mudah? Rasulullah SAW menjawab, tu'ti man haramak wa ta'fu amman zalamak wa tasilu man qata'ak. Tu'ti man haramak, yang pertama adalah engkau memberi kepada orang yang menghalangimu, engkau memberi kepada orang yang tidak pernah memberikan apapun kepadamu. Apa yang diberikan? Apa saja yang berupa kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan. Engkau memberikan makan kepada orang yang tidak pernah memberikan makan kepadamu. Engkau memberikan sedekah kepada orang yang tidak pernah bersedekah kepadamu. Engkau memberikan senyuman kepada orang yang tidak pernah senyum kepadamu. Engkau memberikan bantuan kepada orang yang tidak pernah membantumu. Tu'ti man haramak. Siapa yang bisa melakukan ini, maka dia akan mendapatkan hisab yang mudah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena biasanya syahwat manusia itu akan mengajak untuk hanya memberikan kepada orang yang juga pernah memberi kepadanya, untuk membantu kepada orang yang pernah membantunya, untuk menolong kepada orang yang pernah menolongnya, untuk menyapa kepada orang yang juga menyapanya, untuk tersenyum kepada orang yang juga tersenyum kepadanya. Dan biasanya nafsu manusia akan benci jika dia melemparkan senyum lalu seorang lain tidak tersenyum kepadanya, lalu dia memberi, orang lain juga tidak memberi kepadanya. Tapi Rasulullah menegaskan, siapa yang bisa memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadanya, yang menghalangi hartanya untuk sampai kepadanya, yang tidak pernah membantu dan menolongnya, maka itu adalah tiket untuk bisa mendapatkan hisaban yasira. Inilah ruh hadati, ruh agama ini. Mengapa dakwah Nabi dan sahabat itu diterima oleh masyarakat? Karena yang ada dalam jiwa Nabi dan sahabat itu adalah memberi dan tidak mengharap kembali, memberi tanpa pamrih, memberi untuk menjadi solusi, bukan untuk hitung-hitungan dan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Karena memberi sesungguhnya adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah syariatkan zakat, syariatkan infak, syariatkan sedekah
agar orang-orang itu memberikan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul adzab. Berikanlah apa yang telah aku berikan kepada kalian min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin. Lalu ketika ajal sudah tiba, lalu dia berkata, ya Allah, akhirkanlah ajalku, maka aku akan bersedekah, aku akan memberi, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Sudah terlambat, mumpung masih belum terlambat, nyawa masih Allah berikan kepada kita, kesempatan masih terpampang luas di hadapan kita. Berikan apa yang Allah berikan kepada kita kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang bahkan yang tidak pernah berbuat baik kepada kita. Karenanya banyak kemudian orang-orang yang masuk Islam itu melalui tangan Nabi Muhammad SAW yang dibantu tanpa kemudian mengungkit-ungkit dan mengharapkan kembali. Itu yang pertama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua kata Nabi, jika kau ingin hisabnya menjadi mudah dan Allah masukkan ke dalam surga dengan rahmatnya, ta'fu amman zalamak, kau maafkan orang yang menzalimimu. Level ini lebih berat dari yang pertama. Memaafkan orang yang menzalimi itu adalah amalan yang sangat berat. Karena amalan ini berat, maka hadiahnya juga besar, berupa mudahnya hisab dan mendapatkan surga. Mungkin kita pernah dizalimi oleh orang lain dalam bentuk apapun, baik itu bentuk janji yang tidak ditunaikan, kemudian hak kita diambil tanpa ada kabar, tanpa ada izin, lalu kemudian kita mampu untuk memaafkan, maka maafkanlah. Karena hasil dari permaafan kita itu akan mengantarkan kita kepada surga. Ta'fu amman zalam, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi ketika Fathu Mekah. Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada penduduk Mekah yang dulu menzalimi Nabi, dulu menzalimi para sahabat, menyiksa, mengucilkan, memfitnah, maka Rasul mengatakan, idhabu antum tulaqa, kalian sekarang bebas, aku tidak akan balas dendam kepada kalian. Maka hadirin sekalian, maaf Nabi itu ternyata Allah berikan hadiah dengan berbondong-bondongnya orang-orang yang dimaafkan itu untuk memeluk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja, karena sebab mereka tahu bahwa Muhammad bukanlah pendendam, bahwa Muhammad telah memaafkan kita. Dan itu contoh pada diri Nabi Muhammad SAW. Ta'fu amman zalama, karena kalau engkau kemudian memaafkan orang-orang yang zalim di dunia, maka Allah akan mudahkan perjalananmu nanti kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudahkan urusan orang di dunia, maafkan orang yang buat salah, kemudian kita berharap kepada Allah agar Allah juga memaafkan dan memudahkan perjalanan kita menuju surganya. Yang ketiga, wa tasilu man qata'ak, kalau kau ingin kemudian hisabnya dimudahkan oleh Allah, ingin dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya, maka sambung silaturahim, sambung orang-orang yang telah memutuskan hubungan denganmu. Di antara kerabat-kerabatmu, di antara kerabat-kerabatmu ada yang tidak pernah mengunjungimu, ada yang berbuat buruk kepadamu, dia telah memutus hubungan denganmu. Maka jika kau ingin kemudian hisabnya menjadi ringan, sambung lagi hubungan kekerabatanmu, kunjungi dia, bantu dia, sapa dia. Jangan kemudian membalas keburukan dengan keburukan. Ketika ditanya, kenapa kau tidak mengunjungi pamanmu? Ogah, dia juga tidak pernah datang kepadaku, dia juga tidak pernah ke rumahku. Aku pernah datang kepadanya tapi ditolak dan dibentak-bentak. Dia telah memutuskan silaturahim, tapi dalam hati kita harus ada upaya untuk menyambungnya. Karena yang disebut menyambung silaturahim itu bukanlah menyambung dengan yang sepadan,
yang sama-sama datang lalu kita datang ke rumahnya, yang sama menyapa lalu kita balik menyapa. Bukan itu kata Nabi. Laisal wasilu bil mukafi. Menyambung satu rahim itu bukan dengan yang sepadan, tetapi menyambung satu rahim adalah menyambung dengan orang yang memutuskan hubungan. Bahkan Nabi mengatakan, sedekah yang paling utama adalah sedekah yang diberikan kepada kerabat kita yang dia sedang benci kepada kita. Afdhalus sedekah, sebaik-baik sedekah adalah sedekah kepada orang yang dekat dengan kita. Al-qarib, al-kashif, kata Rasulullah SAW. Kerabat yang dia menyimpan kebencian dalam hatinya kepada kita, tapi kita tetap bersedekah kepadanya, kita tetap membantunya, maka itu sebaik-baik bantuan, sebaik-baik sedekah. Kenapa? Karena itulah upaya untuk menyambung tali yang sudah putus, menyambung kembali. Dan jika suatu saat kemudian tali itu tersambung betul karena upaya kita yang terus-menerus untuk menyambungnya, maka itu artinya kita telah membuat jalan yang lebih cepat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah para jemaah sekalian bentuk kasih sayang Nabi. Nabi ajarkan kepada kita bagaimana caranya masuk surga dengan mudah. Memberikan kepada orang yang menghalangi kita, memberikan kepada orang yang tidak pernah memberikan kepada kita, memaafkan kesalahan orang-orang yang menzalimi kita, dan menyambung silaturahim terhadap kerabat-kerabat yang memutuskan hubungan dengan kita. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita agar semua apa yang disampaikan oleh Nabi ini mampu kita lakukan, mampu kita laksanakan dengan hati yang ridha, dengan hati yang ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan itu, maka lakukanlah karena mengharapkan ridha Allah, karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal 'azizul hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah min qawlin bila 'amalin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.